warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Nama saya Uun Yudalviana, NIM 1861190. Ayu Tafia, NIM 1861170 dari kelas manajemen KP Pemasaran 2018. Yang pertama, gambaran internetisasi. Internet dibagi menjadi 3, yaitu e-commerce, e-bisnis, dan e-marketing. E-bisnis atau electronic business dapat didefinisikan sebagai aktivitas yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan proses pertukaran barang atau jasa dengan memanfaatkan internet sebagai media komunikasi dan transaksi. E-commerce adalah perdagangan jual atau beli melalui jaringan elektronik di mana komputer sebagai sarana yang digunakan untuk memudahkan semua operasi perusahaan. E-commerce adalah perspektif dan perkembangan. Perspektif dari segi perspektif online purchasing perspektif. Definisi e-commerce-nya sistem yang menggunakan atau memungkinkan pembeli atau penjual produk dan informasi melalui internet dan jasa online lainnya. Perspektif digital communication perspektif adalah sistem yang memungkinkan pengiriman informasi digital, produk, jasa, dan pembayaran online. Service perspektif sistem yang memungkinkan upaya menekan biaya, menyempurnakan kualitas produk dan informasi instan terkini, dan meningkatkan kecepatan penyampaian jasa. Yang keempat, business process perspektif adalah sistem yang memungkinkan otomatis transaksi, bisnis, dan aliran kerja. Yang kelima, market of one perspektif adalah sistem yang memungkinkan proses. Selanjutnya, 4 perspektif utama dalam e-bisnis. Yang pertama, perspektif bisnis atau financial models yang berfokus pada peluang dan modal bisnis yang lebih beroperasi sebagai entitas elektronik daripada entitas fisik. Yang kedua, perspektif relation yang menekankan pada pembentukan relasi dan kolaborasi baru guna memasuki pasar baru atau meningkatkan interaksi dengan pelanggan, pemasok, dan distributor. Yang ketiga, perspektif komersil yang berkenan dengan penjualan dan pembelian produk dan jasa secara elektronik. Yang keempat, perspektif responsiveness yang lebih berkenan dengan aspek efisiensi dan timing transaksi bisnis. Selanjutnya, market space dan e-marketing. Yang pertama, percepatan globalisasi industri. Dengan akses WWW maka akan membuka peluang bagi setiap perusahaan dan memasuki pasar global. Yang kedua, multidimensionalitas proses penciptaan nilai. Pada prinsipnya, WWW dan jaringan sejenis lainnya bukan sekedar infrastruktur, namun sekaligus juga pasar. Yang ketiga, tingkat hambatan masuk industri. Infrastruktur informasi berdampak signifikan pada hambatan masuk industri. Di satu sisi, dalam kasus tertentu, akses ke infrastruktur informasi menghadirkan peluang bisnis global yang bahkan sebelumnya tidak ada. Namun, di sisi lain, dalam beberapa industri juga berbasis informasi yang sudah mapan. Infrastruktur informasi yang sifatnya industri spesifik justru bisa menciptakan hambatan. Selanjutnya, aplikasi internet dalam bidang bisnis. Yang pertama ada Yellow Pages, berupa database terorganisasi yang memuat aneka ragam informasi produk, perusahaan, iklan, berita, dan hiburan. Yang kedua, Web Traffic Control, berfungsi sebagai iklan yang menarik perhatian para pemakai internet agar mengunjungi situs tertentu. Yang ketiga, Online Storefront, berupa gerai penjualan virtual seperti Amazon, maupun mall virtual. Yang keempat, Standard Website, berupa homepage dan alamat email untuk kontak atau layanan. Business links berupa koneksi pada jaringan bisnis yang dimulai perusahaan. Community sites seperti ruang ngobrol atau chatting room khusus untuk kelompok pelanggan tertentu. Informational atau image sites yang tidak memiliki fungsi komersial langsung namun lebih menekankan aspek penyajian informasi. Content based sites di mana pemakai harus membayar biaya keanggotaan agar bisa mengakses ke isi situs bersangkutan. Contoh situs online. Yang pertama, Yellow Pages Model atau www.yellowpages.com. Model ini merancang menu hyperlink yang setiap item di dalamnya terhubung ke sumber-sumber terkait dan menyediakan informasi lebih lanjut mengenai topik spesifik tertentu. Yang kedua, Subscription Model atau www.emergency.com. Model ini mengharuskan konsumen berlangganan agar dapat mengakses secara online artikel, jurnal, majalah, perangkat lunak, dan diupdate secara rutin.
Yang ketiga, advertising model atau www.webwomat.com.au. Model ini menyediakan ruang iklan bagi pihak-pihak yang terkait. Yang keempat, auction model atau www.kaskus.as. Model ini menawarkan jasa lelang online bagi penjual. Reverse auction model atau www.response.com. Penjual menawarkan harga untuk produk tertentu dan penjual akan memutuskan apakah akan menerima tawaran tersebut. Portal model atau www.indosentero.co.id. Model ini menawarkan sejumlah jasa internet. Era digital marketing. Ciri-cirinya munculnya brand global atau international new venture. Perusahaan yang sejak berdirinya mengejar visi menjadi perusahaan global dan melakukan proses globalisasi bisnis tanpa melewati tahapan menjadi perusahaan domestik. Yang kedua, berakhirnya pas strategi. Konsumen memiliki bargaining power yang tinggi. Yang ketiga, konsumen mengetahui fakta dan kebenaran. Konsumen tidak dapat dibohongi lagi karena adanya internet. Yang terakhir, mass customization. Konsumen dimungkinkan untuk merancang produknya sendiri. Peluang e-marketing. Yang pertama, sumber baru untuk informasi pasar. Kedua, individualis customized marketing. Ketiga, cara baru menjalin relasi dengan pelanggan, komunikasi pelanggan, dan membangun citra merek. Keempat, peluang baru bagi distribusi dan komunikasi. Kelima, berinteraksi dengan pelanggan via jejaring sosial. Yang terakhir, sumber ide pengembangan produk baru. Tantangan e-marketing. Yang pertama, ketersediaan dan kecepatan akses internet secara luas. Kedua, infrastruktur dan regulasi menyangkut tarif telepon, jasa ISP, dan UU e-com. Yang ketiga, isu privasi dan keamanan dalam transaksi online. Yang keempat, sistem pembayaran. Yang terakhir, isu perlindungan atas hak-hak konsumen. Apa kata pemulai usaha ini? Kebetulan masih berjalan 2 bulan karena bukanya tanggal 17 Januari 2021. Menurut kakak, bagaimana cara usaha kakak mengambil keuntungan dari promosi secara online? Promosi secara online, keuntungannya pasti kita harus punya banyak teman. Punya banyak teman, nanti sosmed kita pasti banyak dilihat orang dari teman-teman kita. Apa sih tantangan pertama ketika promosi lewat online? Tantangannya pasti yang pertama itu adalah desain dari gimana promosinya itu bisa menarik orang gitu. Dan yang kedua pastinya dari segi koneksi juga kan juga perlu, karena kan online masih perlu koneksi. Bagaimana strategi kakak memasarkan secara online? Strateginya sering-sering post ke Instagram atau WA, karena kalau orang lihat setiap hari kan pasti gampang hafal lah kalau anak ini usaha ini, punya ini. Nanti kalau mereka punya hajatan secara tiba-tiba bisa langsung Apa saja kelemahan dan kelebihan ketika kakak promosi lewat online? kelemahannya kebetulan saya ini nggak seberapa bisa desain, cuma berusaha untuk cari-cari aplikasi yang bisa digunakan untuk pemula seperti saya gitu. Kenapa kakak memilih membuka usaha minuman Thai-tea, padahal masih banyak minuman yang lain? Kebetulan kalau masalah Thai-tea sendiri, saya itu bukan pecinta Thai-tea, cuma karena brand ini yang membuat saya cinta sama Thai-tea, makanya saya punya rasa jatuh cinta sama Thai-tea.